Halo guys, selamat datang di channel kami, Deril Menungso. Kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk belajar dari seorang pejuang Indonesia, seorang panglima, dengan kisah keteguhan, kepemimpinan, dan pengorbanannya. Dia adalah Jenderal Panglima Sudirman. Dalam sejarah Indonesia, nama Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu dikenang sebagai simbol keteguhan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Sosoknya tidak hanya menginspirasi sebagai pahlawan perang, tetapi juga sebagai sumber filosofi hidup yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perjalanan hidupnya, kita bisa belajar tentang nilai-nilai pengorbanan, kepemimpinan berintegritas, dan semangat pantang menyerah yang sangat relevan di dunia modern. Keteguhan dalam prinsip dan keyakinan. Salah satu perjalanan penting dari Panglima Sudirman adalah keteguhan dalam mempertahankan prinsip. Sejak awal keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan, Sudirman menunjukkan sikap yang tidak mudah goyah oleh tekanan ketika terjadi perundingan dengan Belanda yang mengarah pada kompromi yang merugikan bangsa. Ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Indonesia harus tetap merdeka tanpa syarat. Keteguhan ini terlihat jelas dalam Perang Gerilya tahun 1948 sampai 1949 ketika Sudirman, meskipun dalam kondisi sakit parah akibat tuberkulosis, tetap memimpin pasukan gerilyanya melawan agresi militer Belanda. Dengan paru-paru yang hanya berfungsi sebagian, ia tetap memilih untuk berjalan kaki menempuh ratusan kilometer ke pedalaman demi tetap memimpin perjuangan. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, seseorang harus memiliki prinsip yang kokoh dan tidak mudah menyerah, bahkan ketika menghadapi kesulitan besar. Kepemimpinan dengan teladan dan kedekatan dengan rakyat. Sudirman tidak hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami arti pentingnya kedekatan dengan anak buah dan rakyat. Ia tidak pernah memimpin dari belakang, melainkan turun langsung ke medan perang, merasakan penderitaan yang sama dengan pasukannya. Dalam filosofi ini, kepemimpinan modern, konsep servant leadership adalah kepemimpinan yang melayani sangat relevan dengan cara Sudirman memimpin. Ia bukan tipe pemimpin yang hanya memberi perintah, melainkan yang memberikan contoh nyata dalam bertindak. Ia memahami bahwa seorang pemimpin harus mendapatkan kepercayaan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Di dunia kerja atau kehidupan sosial, filosofi ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang tidak hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga yang mau bekerja keras bersama timnya, merasakan kesulitan yang sama, dan memberikan solusi dengan tindakan nyata. Strategi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan. Ketika Indonesia menghadapi serangan militer yang jauh lebih besar dan lebih modern dari Belanda, Sudirman tidak memilih perlawanan terbuka yang beresiko tinggi. Ia memilih taktik perang gerilya, sebuah strategi yang membutuhkan kesabaran, kecerdikan, dan pemahaman mendalam tentang kondisi medan serta psikologi yang lawan. Filosofi ini sangat relevan dalam kehidupan dan dunia bisnis. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, seseorang harus mampu beradaptasi dan mencari strategi alternatif. Tidak semua pertempuran bisa dimenangkan dengan konfrontasi langsung. Terkadang strategi bertahan, menunggu momen yang tepat, dan bergerak dengan taktik yang lebih cerdas adalah pilihan yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan yang tampak mustahil untuk diatasi. Filosofi perang gerilya mengajarkan bahwa kemenangan bukan hanya milik mereka yang kuat secara fisik atau memiliki sumber daya besar, tetapi juga milik mereka yang cerdas dalam mengatur strategi dan tahu kapan harus maju atau bertahan. Pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. Panglima Sudirman adalah contoh nyata dari seseorang yang rela mengorbankan dirinya demi kepentingan bangsa. Ia bisa saja memilih untuk beristirahat dan menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain karena kondisi kesehatannya yang buruk, tetapi ia tetap memilih untuk berjuang. Dari sini kita bisa belajar bahwa
Dalam kehidupan, terkadang kita harus mengorbankan kenyamanan pribadi demi sesuatu yang lebih besar, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, atau sebuah komunitas. Orang yang sukses bukan hanya mereka yang selalu mencari keuntungan pribadi, tetapi mereka yang berani berkorban demi tujuan yang lebih mulia. Kesimpulannya adalah warisan filosofi Panglima Sudirman untuk generasi masa kini. Panglima Besar Jenderal Sudirman bukan hanya pahlawan perang, tetapi juga seorang filsuf. Dalam tindakannya. Dari kehidupannya kita belajar bahwa keteguhan dalam prinsip adalah kunci untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, kepemimpinan sejati berarti memberi teladan dan dekat dengan mereka yang dipimpin. Yang ketiga, adaptasi dan strategi lebih penting daripada sekedar kekuatan fisik dalam menghadapi tantangan. Dan yang keempat, pengorbanan seringkali diperlukan demi kepentingan yang lebih besar. Di era modern ini, filosofi Sudirman tetap relevan dalam berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan organisasi, dunia bisnis, hingga kehidupan pribadi. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya menghormati jasa beliau, tetapi juga membawa semangatnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke guys, semoga narasi ini membuat kehidupan kalian semua berubah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.